Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Dalam pencatatan transaksi akuntansi, diperlukan suatu alat pencatatan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Alat yang digunakan untuk menciptakan sistem akuntansi yang tepat dan lengkap biasa disebut dengan akun atau sering juga disebut dengan rekening dan perkiraan. Secara garis besar, kelompok rekening ini dibagi atas dua, yaitu rekening real atau rekening neraca. Rekening real adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Yang termasuk dalam rekening ini adalah kelompok aset, kewajiban, dan neraca. Contoh yang pertama, yang tergolong dalam aset adalah rekening kas, perlengkapan, piutang usaha, dan tanah. Contoh yang kedua, yang tergolong dalam rekening kewajiban adalah utang usaha, utang wesel, dan utang gaji. Contoh yang ketiga, yang termasuk kelompok ekuitas adalah modal pemilik. Kemudian, rekening nominal atau rekening laba rugi. Rekening nominal adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rekening yang termasuk dalam rekening pendapatan dan rekening beban. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara rutin, seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Tujuan dibuatnya jurnal khusus adalah untuk memudahkan pemustingan transaksi ke buku besar. Sebenarnya tidak ada keharusan penjurnalan perusahaan dagang dilakukan dengan menggunakan jurnal khusus. Akan tetapi, jurnal khusus dianggap lebih memudahkan pemustingan jurnal transaksi ke buku besar dibandingkan pemustingan dilakukan dari jurnal umum. Hal itu dikarenakan transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang lebih banyak macam dan volume transaksinya dibandingkan transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Oleh karena itu, jurnal khusus dianggap lebih efektif dan efisien digunakan dibandingkan jurnal umum. Terdapat 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penerimaan kas adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan penerimaan atau adanya pemasukan kas ke dalam perusahaan, seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aset tertentu, penyetoran kas masuk dari hibah, pendapatan bunga atau bagi hasil, dan lain sebagainya. Jurnal pengeluaran kas adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan pengeluaran atau adanya pembayaran kas kepada pihak tertentu, seperti pembayaran utang dagang, pembayaran utang jangka pendek, pembayaran biaya, pembelian aset tertentu, dan lain sebagainya. Jurnal penjualan adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan penjualan barang secara kredit oleh perusahaan. Jurnal pembelian adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan pembelian barang secara kredit oleh perusahaan. Pembelian barang secara kredit terbagi menjadi dua, yaitu pembelian barang dagangan secara kredit dan pembelian perlengkapan peralatan dan aktiva lain secara kredit. Jurnal umum atau jurnal memorial adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam kategori transaksi jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian, seperti terjadinya retur penjualan maupun pembelian, membuat jurnal penyesuaian, mencatat kerugian atau pendapatan luar biasa, yaitu kerugian atau pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Selanjutnya, B. Buku besar. Buku besar adalah suatu daftar yang berisi kumpulan dari beberapa rekening. Proses pencatatan dari buku jurnal ke buku besar disebut posting. Langkahnya, pertama, klasifikasikan setiap transaksi yang dimiliki satu rekening yang sama. Kedua, perhatikan setiap transaksi pada kolom debit atau kredit. Ketiga, masukkan nominal rupiah yang ada pada jurnal transaksi. Keempat, mengisi kolom referensi rekening buku besar. Dan yang terakhir, ulangi langkah di atas untuk semua rekening yang ada pada transaksi akuntansi perusahaan. Selanjutnya, C. Neraca saldo.
Neraca saldo adalah daftar rekening beserta saldo akhirnya yang terdapat pada buku besar. Ada beberapa kesalahan yang umumnya sering terjadi, antara lain transaksi tidak dicatat dalam jurnal. Transaksi dicatat dalam jurnal namun dengan nominal yang salah. Transaksi dicatat dalam jurnal lebih dari satu kali, dan transaksi dicatat dalam jurnal pada rekening yang salah atau aturan debit dan kreditnya yang salah. Cara menemukan kesalahan pada neraca saldo: yang pertama, periksa dengan teliti bahwa penempatan saldo normal dalam kolom debit dan kredit neraca saldo tidak ada kesalahan. Yang kedua, ulangi lagi penjumlahan nominal rupiah yang ada dalam neraca saldo. Yang ketiga, cocokkan dengan buku besar untuk membuktikan apakah saldo yang terdapat dalam buku besar sudah dimasukkan dengan betul ke dalam neraca saldo. Keempat, periksa kembali jurnal ke dalam buku besar. Apakah nominal di buku besar sama dengan di dalam jurnal? Apakah nominal debit salah dimasukkan kredit atau nominal dimasukkan berulang-ulang? D. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo yang berada di neraca saldo agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuat laporan keuangan. Tujuan proses penyesuaian. Yang pertama, agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap rekening nominal atau rekening pendapatan dan biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui pada periode tersebut. Yang selanjutnya, kondisi perlu dibuatnya jurnal penyesuaian, antara lain. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Yang kedua, keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat tetapi sebagian belum terjadi. Rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian antara lain. Yang pertama, hutang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan akan tetapi belum dicatat. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima perusahaan tetapi sebenarnya harus diakui sebagai pendapatan pada periode yang akan datang. Yang ketiga, biaya dibayar di muka, yaitu biaya-biaya yang sudah dibayar perusahaan tetapi harus dibebankan sebagai biaya pada periode yang akan datang. Yang keempat, kerugian piutang, yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Beban penyusutan adalah biaya alokasi atas penggunaan aktiva. Dan yang terakhir adalah biaya pemakaian perlengkapan. Perlengkapan yang dibeli oleh perusahaan tidak semuanya terpakai atau menjadi biaya pada periode tersebut. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu kertas berkolom yang digunakan manual dalam proses akuntansi yang bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas, mengurangi atau meminimalisir kesalahan yang terjadi, dan memeriksa ketepatan perhitungan secara logis. Laporan keuangan. Tahapan terakhir dari siklus akuntansi yang selanjutnya digunakan sebagai bagian informasi keuangan oleh manajemen perusahaan, pemilik, kreditur, atau para pengambil keputusan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Laporan perubahan modal sendiri menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode yang bersangkutan. Neraca adalah suatu laporan yang memuat posisi harta, hutang, modal pada suatu tanggal tertentu. Jurnal penutup bertujuan agar rekening nominal atau rekening laba rugi menjadi nol untuk periode selanjutnya, sehingga pada laporan keuangan awal tahun berikutnya, pendapatan dan biaya tidak dilaporkan lagi karena nilainya menjadi nol. Yang termasuk rekening nominal adalah rekening price, rekening pendapatan, dan rekening biaya.